Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 17 Agustus 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kita diingatkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberi kami satu bangsa dan negara yang bagus, yang beraneka suku, budaya, kepercayaan, dan dilengkapi dengan kekayaan alam yang berlimpah. Tuhan berkatilah pemimpin negara dan masyarakat kami, Indonesia, dan tanamkanlah selalu dalam diri kami rasa persaudaraan antara kami sebagai satu bangsa dan negara, yaitu Indonesia, yang kami rayakan HUT kemerdekaannya yang ke-77. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah marilah kita wujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Hari ini kita rayakan HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Marilah kita ucapkan dirgahayu negaraku Indonesia, long life negaraku Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi negaraku Indonesia dari segala mara bahaya. Semoga setiap anak bangsa Indonesia selalu mencintai bangsa dan negaranya. Indonesia, apapun situasi yang lagi dihadapinya, selamat merayakan hari peringatan kemerdekaan-Mu. Hai negaraku, Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tuhan berkatilah bangsa dan negaraku Indonesia. Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, sebagai warga bangsa, kita sangat mencintai tanah air, bangsa dan negara. Kita menghormati para pejabat negara atau pemerintah. Sebagai warga negara, kita memenuhi kewajiban seperti membayar pajak, menjaga keamanan bangsa dengan berpartisipasi dalam kegiatan apa saja yang akan menunjang perkembangan dan pertumbuhan peradaban dan perkembangan pembangunan fisik dan rohani bangsa kita. Sebagai warga bangsa, kita telah berusaha menjadi warga yang baik dan taat aturan, menjadi sedih dan prihatin jika ada sesama warga bangsa ini
bertindak tidak taat aturan dan hukum. Adalah kenyataan setiap hari di televisi, surat kabar, dan media sosial online memberitakan peristiwa yang memiriskan hati. Seperti kasus pejabat korupsi, ancaman terorisme, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, kerusakan hutan, perkelahian, ada tokoh yang terkesan maunya sendiri. Ketika berhadapan dengan masalah hukum, masih banyak tontonan tidak mendidik yang dipertontonkan pejabat publik yang membuat kita geram. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini memberikan pesan penting bagi hidup berbangsa dan bernegara. Dari buku Putra Sirak, ada pesan supaya setiap orang tidak menaruh benci kepada sesamanya, apapun kesalahannya. Sebagai orang beragama, kita semua tahu dan percaya bahwa Tuhan selalu menghendaki agar kita hidup rukun dan damai, walaupun kita berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan keyakinan berbeda. Kecongkakan sangat dibenci oleh Tuhan dan manusia, karena merupakan sumber kekacauan dan kejahatan. Menjadi manusia merdeka menurut 1 Petrus adalah menjadi hamba-hamba Allah, yang bisa membedakan yang mana yang untuk Tuhan dan mana untuk negara. 1 Petrus juga menasihati supaya semua anggota warga harus tunduk kepada lembaga-lembaga manusia, baik kepada raja atau presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang jahat dan mengganjari orang-orang baik. Selanjutnya 1 Petrus juga katakan, hormatilah semua orang, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Tetapi persoalannya bagaimana kalau kaisar, pemerintah mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya? Rasanya kita marah dan kecewa ketika media massa memberitakan kasus korupsi. Uang rakyat sepertinya disalahgunakan oleh pejabat. Kita berdoa semoga mereka-mereka yang terlibat dalam hal-hal negatif bertobat dan memperbaiki diri. Sebagai warga negara yang baik, kita selalu diharapkan untuk melakukan apa saja yang baik untuk negara dan bangsa kita. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki negara ini. Ini tanggung jawab kita bersama untuk mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan cara kita masing-masing, sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur bisa terwujud. Kita memohon para penjasa dan pahlawan negara kita yang sudah meninggal bersama Bunda Maria untuk selalu mendoakan bangsa dan negara kita agar tetap menjadi bangsa dan negara yang beradab dan selalu mempromosikan kebenaran dan keadilan. Semoga Tuhan memberkati warga bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.